Aku suka kucing. Kucing binatang yang menyenangkan. Sebenarnya, aku punya 2 kucing. Kucing Persia. Apa kau tahu kalau kucing itu punya indera keenam yang lebih peka daripada anjing? Percayalah padaku. Kedua kucingku tahu tentang suasana hatiku, apa yang kupikirkan, atau apapun yang kurasakan. Biasanya, kalau aku capek pulang dari syuting, mereka melompat di lenganku dan bermain denganku. Mereka menunjukkan cinta mereka. Tapi, jika suasana hatiku sedang jelek, mereka tidak akan mendekatiku. Mereka akan pergi dan duduk di sudut. Sangat aneh. Aku juga pernah dengar bahwa kucing memiliki kekuatan supranatural. Mereka juga bisa berhubungan dengan arwah. Mereka bisa melihat apa yang kau dan aku tidak bisa lihat. Bukan hanya itu, mereka bisa merasakan kehadiran arwah. Hari ini kami akan cerita sehubungan dengan kekuatan ini. Seorang wanita bernama Sumitra tinggal di Patna. Dia mengirim kisah nyata ini. Dia menuliskan kejadian ini. Kejadian ini terjadi di Patna, tepatnya di Bihar, di mana aku tinggal. Ini terjadi 5 tahun yang lalu. Sana! 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 Ah! 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 Kematian misterius terjadi di sekitar Patna, ibu kota Bihar. Kejadian ini berawal di apartemen Shraddha, sebuah kota di mana para pebisnis kaya tinggal di sana. Mayat telah ditemukan di elevator yang dikenal sebagai Surya Prasad. Polisi mencari tahu tentang penyebab kematian itu dan setelah dilakukan penyelidikan, saudara terdekat yang meninggal yaitu Dheeraj Prasad, sepupu Surya Prasad, telah hadir saat reka ulang. Inspektur, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Kau siapa? Inspektur, dia adalah sepupu kami. Dan kami tinggal bersama. Dia datang ke apartemen ini untuk sebuah bisnis dan... Kami akan mengembalikan jenazahnya setelah divisum. Ya, Dav? Ambil gambar dari kamera CCTV di tangga. Mungkin bisa menunjukkan bagaimana dia meninggal. Inspektur, aku ada permintaan. Jika kau menemukan apapun tentang kematiannya, tolonglah. Tolong beritahukan kami secepatnya. Ini mengerikan, Dheeraj. Surya tidak ada lagi. Apa kau melihat wajahnya? Iya, dia meninggal dengan sangat mengerikan. Ramesh, taruh tasnya di mobil. Ya, Pak. Baiklah. Tentu. Hentikan mobilnya. Tidak. Ramesh, ada apa ini? Tunggu. Mobilnya Tunggu. bergerak sendiri. Ramesh! Tunggu aku. Dheeraj, nama mobilnya bergerak. Tunggu. Dan mobilnya. Lemparkan kucingnya. Keluarkan kucing ini. Dheeraj. Keluarkan. Buang kucingnya. Keluarkan dia. Lemparkan dia keluar. Cepat. Lemparkan.
Apa Ayah Surya menghadiri pemakamannya? Iya. Apa yang terjadi dengan Surya sangat mengerikan. Dia meninggal dengan sangat mengerikan. Jika kau melihat wajahnya, kau akan merasa ketakutan. Pelankan suaramu. Kalau Sun Heri mendengarmu, dia akan sangat terganggu. Apa yang terjadi dengan Sun Heri? Tidak satu pun yang kita katakan. Dia pernah mendengarnya. Dia selalu muram dan sedih. Kau benar, Dirats. Aku tidak pernah melihatnya bicara dan tersenyum lagi. Kata Dr. Sun Heri, dia membutuhkan seorang teman. Dia tidak bicara dengan siapa-siapa. Seharusnya dia punya teman untuk bermain. Manoj, sekarang Surya sudah tidak ada. Kau harus mengurus pabrik kain kita. Dan sekarang itu sudah menjadi tanggung jawabmu, Manoj. Derats, aku mohon. Aku sudah terbebani dengan pekerjaan yang terlalu banyak. Bagaimana kalau kita panggil saja orang dari desa? Apa yang kau katakan? Kita tidak bisa percaya orang luar. Manoj, kau akan mengurus semuanya.
Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kucing ini ada di sini? Ini kucing yang sama, Manoj. Apa yang dilakukan di rumah kita? Sumitra, Kucing yang cantik. kucing itu bisa menggigit Sunheri. Itu kucing yang sama di mobil tadi. Ayo, Sunheri! ini kucingku. Dia tidak akan menggigitku. Dia ini kan temanku. Kalian semua takut sama kucing, benar kan? Kalian dengar itu? Sunheri bicara lagi. Aku melihatnya begitu bahagia setelah sekian lama. Tapi Sumitra, kucing itu... Kenapa kau mengkhawatirkan kucingnya? Apa kau tidak lihat dia sangat bahagia? Anakku bisa bahagia lagi setelah sekian lama. Ibu, aku memberinya nama Bilo. Bagus kan, Bu? Iya. Sumitra, dia bisa memiliki kucing itu, tapi hati-hati. Kucing itu berbahaya. Dia melompati kita di dalam mobil tadi. Dia tidak akan buat masalah. Dengar ya, anakku senang. Hanya itu yang paling penting untukku. Cinta, seorang ibu. Dalam cerita ini, si ibu hanya peduli dengan kebahagiaan anaknya saja. Dan dia mengizinkan putrinya untuk memelihara kucingnya. Beberapa orang beranggapan bahwa kucing adalah omninius. Contohnya jika seekor kucing sedang menyeberangi jalan kecil, mereka akan berhenti dan menunggu orang lain yang sedang menyeberang. Mereka percaya itu orang lain yang tidak bisa dilihat oleh kucing. Jadi, tidak ada kejahatan yang akan datang padanya. Hanya setelah yang telah melihat kucingnya harus menyeberang. Ada apa? Kenapa kau berteriak? Tidak ada apa-apa. Cuma mimpi buruk. Kembalilah tidur. Kenapa kucing ini bisa masuk? Bagaimana dia bisa masuk? Siapa yang membuka pintunya? Oh, aku tahu kau mencoba untuk mempertahankan kucingnya. Hanya karena Sunheri menyukainya. Sumitra, tidakkah kau peduli? Kalau kucing ini menyusahkanku setiap saat, apa itu tidak penting bagimu? Aku peringatkan ya. Aku tidak mau ada kucing di rumahku dengan alasan apapun juga. Kucing itu selalu menggangguku. Tidurlah, jangan melihatku seperti itu.
Sudah ada rekaman dari kamera CCTV-nya? Aku sedang memutar rekamannya. Tunjukkan padaku. Kenapa berhenti? Putarlah. Lihat, Pak. Timernya sedang berjalan. Apa yang terjadi? Pak, aku tidak tahu. Aku sendiri sangat bingung melihatnya. Hei, kenapa kau ketakutan begitu? Pak, apa Bapak tidak melihatnya? Pak, sebenarnya ada apa ini? Lihatlah. Apa kau sedang mabuk? Pak, aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Hei! Kucing bodoh! Pergi! 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 Pergi sana! Sial! Sumitra! Sumitra! Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Jangan sentuh! Aku peringatkan kau. Aku terluka karena kucing itu. Lihat apa yang sudah dilakukan padaku. Aku tidak mau kalau kucing itu ada di rumah ini. Kucing itu sudah membuat darahku menetes ke tanah. Dan selain itu, seolah-olah dia melihatku dan ingin membunuhku. Baiklah, aku akan... Ya, lakukanlah. Katakan padanya, aku tidak mau kucingnya tinggal di rumah kita. Apapun alasannya, aku tidak tahan lagi. Kemari, kemari Bilo. Sedang apa kau di sana, Bilo? Ayo ke sini. Aku tahu. Kau ingin main petak umpet kan? Jadi kau di sini. Ayo kemari, Bilo. Kemari. Bilo? Bilo, tunggu. Bilo, kau mau kemana? Bilo. Aku harus bilang apa pada Sun Harry? Dia tidak seharusnya bermain dengan kucing itu. Sun Harry? Sun Harry? Kemana dia pergi? Sun Harry?
Sumitra, ada apa? Apa yang terjadi? Sumitra, ada apa? Kenapa kau berteriak? Ada apa, Sumitra? Ada apa? Apa Katakan. yang terjadi? Ada apa? Sumitra, katakan padaku apa yang terjadi. Kucing Kucing? itu. Kucing yang sama? Aku tidak akan pernah mengampuni Dirac, kucing itu. aku mohon. Lihatlah Sumitra. Sekarang biar aku saja menyelesaikan kucing itu. Tidak apa-apa, Sumitra. Tenang. Di mana kucingnya? Di mana kucing itu? Jawab aku. Aku akan membunuhnya. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Aku mohon, jangan bunuh Oh ya? dia. Sekarang kau sudah bisa banyak bicara. Kau membodohi semua orang dengan berpura-pura gila. Apa kau sembuh karena kucing itu? Sudah, jangan menangis. Katakan, di mana kucing itu? Tidak tahu. Tidak tahu? Dara? Jadi kau bersembunyi di sana? Mau bermain denganku? Oh ya? Di situ kau rupanya. Minggir! Lepas! Paman, apa yang terjadi? Kenapa, Paman? Ah, Apa yang terjadi, Paman? Paman, Paman, apa yang terjadi? Ibu! Lepas! Ibu! Tolong! Tolong! Ah! Manoj! 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 Apa yang terjadi, Manoj? Manoj! Manoj! Itu kucingnya sama Sumitra. Sumitra, bawa dia pergi dari sini. Cepat singkirkan kucing itu. Sumitra, kemarilah. Singkirkan kucing itu dan panggil dokter segera. Manoj, bawa pergi. Bawa pergi dari sini. Bawa pergi. Manoj, apa ada orang? Saudaraku. Ayo cepatlah. Manoj harus segera dirawat di rumah sakit terbaik di Patna. Kondisinya pun cukup kritis. Setelah kejadian itu, Dirac benar-benar merasa terguncang. Selanjutnya Sumitra menulis, suamiku Dirac sangat ketakutan. Dia diperintahkan untuk menyingkirkan arwah itu. Dia meminta bantuan dari yang ahli akan hal gaib. Aku akan melindungi rumah ini dengan kekuatanku. Tidak ada arwah yang akan masuk ke dalam rumahmu. Aku akan hancurkan kuku keramat ini di tempat yang aman. Jangan sampai dipindah. Jangan dipindah dalam keadaan apapun. Dewa, lindungilah kami. Bantulah kami dengan niat baik kami untuk rumah ini dan juga keluarga ini. Tuan, aku sama sekali tidak membutuhkan pertolongan. Cepat singkirkan roh jahat itu dariku. Semua di bawah pengawasanmu. Atau singkirkan untuk selama-lamanya. Aku takut ini akan membunuhku. Bagaimana kau bisa tahu kalau arwah itu ingin membunuhmu? Aku tahu. Karena dia telah membunuh sepupuku Surya. Kemudian melukai kakakku Manos. Sekarang pasti akan mendatangiku. Tuan, aku mohon. Singkirkanlah. Dengan menggunakan kekuatan yang kau punya. Setelah tengah malam, Purna Amavasya akan dimulai. Itu saatnya aku memulai ritual untuk membebaskan arwahnya. Kucing itu berhubungan dengan arwah itu. Aku yakin arwah itu
memakai kucing dalam pengaruhnya. Kita harus cepat mengeluarkannya dari kucing. Ayo, bawa pergi dari sini. Sunheri? 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 Ya Tuhan, apa arwah itu sudah merasukinya? Tidak, tidak. Sunheri? Sunheri? Sunheri, berhenti. Sayang. Sunheri? 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 Sayang, berhenti. Kau mau kemana? Berhenti, Sunheri. Dengarkan ibu. Sunheri, kau mau pergi kemana? Ibu mohon berhentilah. Kenapa kau tidak mendengarkan ibu? Sunheri, berhenti. Berhenti, sayang. Berhenti. Sunheri. Tolong berhenti, sayang. Kau mau kemana? Ibu mohon berhentilah, Sunheri. Tolong dengarkan ibu. Sunheri. Sayang. Tunggu, nak. Sunheri. 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 Sunheri? 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 Ibu, Reva ada di sebelah sini.
Sumitra, apa ini? Kau dari mana saja? Kemana kau tiba-tiba menghilang? Kau tahu kan? Sekarang ini hidupku dalam bahaya dan kau... Aku tahu benar. Bahaya apa yang ada di sekitarmu. Kalau kau tidak cepat-cepat menyingkirkan arwah itu, dia akan balas dendam padamu. Karena sudah membunuhnya. Balas dendam? Kau... Apa yang sudah kau katakan? Reva. Hah? Apa? Namanya adalah Reva. Berhenti! Hei, Derat, jangan biarkan dia pergi. Dia seorang gadis. Kejar! Reva? Siapa Reva? Seseorang yang dikubur di hutan di sebelah rumah kita. Ibu, sekarang Reva ada di sini. Dia ingin menunjukkan sesuatu pada ibu. Dia ingin keluar. Tidak sayang, kita tidak bisa menggali seperti itu. Ibu, ambil ini. Aku sudah melihat mayatnya Deraj. Sudah ada di sana selama 3 bulan. Apa kau sudah gila? Untuk apa aku membunuh dia? Surya dan Manoj pasti yang sudah membunuh dia. Selain itu, aku tidak melakukan apapun pada gadis itu. Itulah yang tadinya aku pikirkan. Apa kau mengenali medali ini? Aku memberikannya padamu saat di Wali yang lalu. Bagaimana ini bisa ada di dekat mayatnya? Ayo, bukan dia! Bukan! Apa kau pikir tidak ada yang tahu apa yang sudah kau lakukan? Tapi ada orang yang melihatnya. Jadi kau harus menjelaskan ini. Ayo jelaskan. Cepat atau semua orang akan tahu. Manoj. Ayo cepatlah. Surya, hati-hati. Ya. Ya, aku membunuhnya. Aku yang sudah membunuh gadis itu.
Apa yang harus kami lakukan? Kami mabuk, kami membuat kesalahan. Haruskah kami bunuh diri atau menyerahkan diri ke polisi? Aku tidak tahu gadis itu akan menyusahkan kita setelah kematiannya. Tapi jangan khawatir. Dia tidak akan bisa menyakitiku. Dia tidak akan bisa. Tuan, ambillah ini dan kuserahkan nyawa itu di bawah kendalimu. Untuk melakukan semua ini, aku pasti akan membayarmu sebanyak yang kau minta. Aku harap arwah itu di bawah kendaliku. Setelah itu kalian bisa hidup dengan tenang. Dia di sini. Kalau dia ingin membalas dendam, dia akan membunuh anakku. Tuan, lakukanlah sesuatu. Tuan, lakukanlah.
Sekarang sudah 10 tahun berlalu. Sejak kejadian itu, Sumitra dan Sunheri masih mencoba melaluinya. Dan mereka mencoba menjalani hidup yang normal. Anak Sumitra Sunheri sudah pasti baik-baik saja. Dan arwah Reva tidak pernah menyusahkan mereka lagi. Polisi menemukan mayat Reva. Lalu mayat Reva dikuburkan dengan layak sebagaimana mestinya. Dan sekarang arwahnya sudah tenang. Menurut paranormal yang ahli yaitu Venus Sandal, di mana seseorang yang tidak bersalah terbunuh secara tidak wajar, dia akan kembali dengan kekuatan rohnya untuk meminta balas dendam. Hal yang mengerikan terjadi dengan Reva, tapi tak seorang pun tahu kebenarannya, termasuk kucingnya sendiri. Kucing mempunyai kekuatan arwah. Mereka bisa meramalkan kematian, bencana, dan bahkan perasaan kehadiran arwah di sekitar mereka. Indra keenam mereka tergantung dengan kekuatan yang kuat. Kucing Reva juga memiliki kekuatan yang sama. Dan tidak hanya melihat arwah Reva, tapi juga bisa membantunya untuk balas dendam. Itulah sebabnya kucing membantu pemiliknya untuk membalas dendam. Sehingga dengan demikian